Halo, halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pada responsi siang hari ini. Untuk absensinya nanti kirim di WA aja ya. Buktinya, mengirimkan bukti kehadiran di Zoom ini harus on cam sama progres terakhir kalian. Oke, mungkin buat materi hari ini bisa dijelaskan sama Nahar. Oke, halo teman-teman. Ini apa gambarku sudah masuk ya? Nah, Mas, nah, Mas. Nah, mungkin karena kali ini kalian banyak yang milih materi di cross ya. Jadi kan kemarin itu kan kalian sudah ada tugas di cross. Nah, cuman di sini aku mau coba jelasin dari soal kemarin terlebih dahulu, kemudian dari bagaimana sih untuk tugasnya nanti. Nah, mungkin supaya dari teman-teman ini bisa lebih paham dan lebih ngerti alur pengerjaan dari cross. Nah, di sini aku jelasin dengan soal kemarin karena kan ya sudah pada ngerjain semua kan. Nah, di sini kalian bisa mungkin bisa niru contoh dari pengerjaanku atau kalian bisa buat model pengerjaan yang lebih nyaman buat kalian. Jadi yang pertama di sini misalkan ada. Ini aku pakai soalku ya teman-teman. Jadi kalau soal kalian kemarin seingat saya ada yang cukup besar dan nanti itu ada case-nya sendiri lah. Nah, misalkan di contoh saya ini mirip kemarin itu seharusnya yang pertama kali dibuat itu kalian bisa untuk nulis debit inflow dan outflow-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalkan masih dikit gini ini masih gampang teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan sudah agak banyak itu nanti agak banyak juga. Nah, jadi sebelum dimulai kalian bisa better untuk menyiapkan ini debit outflow. Nah, kalau di kasus kemarin itu kan seperti ini, hanya 4 titik kan, hanya satu, dua, tiga, dan empat. Nah, di sini misalkan kalau punyaku dari titik A ini 100,1, kemudian dari outflow-nya ada 20, terus kemudian 50,1 dan 30. Nah, di sini mungkin yang beda kemarin untuk ininya ya, notasinya. Tapi sebenarnya sama aja sih. Nah, setelah kalian buat ini, kalau biasanya itu dari Prof itu nanti akan minta yang namanya adalah kontinuitas. Nah, jadi fungsinya di sini itu adalah untuk mengetahui bagaimana debit masuk dan debit keluar itu sama. Nah, sebelumnya juga kalian juga bisa buat seperti ini teman-teman. Karena kalau aku lihat kemarin dari banyak teman-teman itu buatnya langsung di gambar ininya ya teman-teman. Dan kalau misalkan itu diterapkan di Tubes itu nanti bisa cukup banyak dan cukup ribet buat analisisnya. Karena kan bentuk Tubes kan misalkan seperti ini ya teman-teman. Ini kan banyak titik-titik outflow kan, titik outflow dari masing-masing desa. Nah, sehingga lebih baik dibuatkan dulu untuk tabel pengelolaannya. Nah, seperti ini. Misalkan contohnya per pipa. Nah, saya bahas dulu dari yang sederhana dulu. Misalkan di sini kan pipa itu kita sebutnya itu per node atau per titik. Nah, ini kan pipa.
dari titik A ke B. Kalau misalkan dari tubes nantinya yang pipa itu dipisah-pisah per node juga. Misalkan ini titik K ke titik M ke titik Q ke titik B itu beda-beda pipanya dan beda-beda juga diameter dan nilai K-nya nanti sendiri juga. Nah, terus kemudian balik lagi ke sini. Nah, ini kan sudah tak siapkan untuk nama pipanya, terus kemudian nilai K-nya. Q0 itu debit awal, teman-teman. Jadi, supaya nggak bingung dan supaya nggak berantakan nantinya saat mengerjakan tubes, jadi kalian tata di tabel seperti ini. Terus kalian juga bisa bagi menjadi jaring satu dan dua, jaring dua. Jadi ini untuk pengelolaan loopnya. Nah, kalau misalkan di tubes nanti, karena ada 4 loop atau ada yang 3 loop, itu bisa cukup banyak untuk penulisannya. Jadi nanti seperti ini teman-teman. Nah, kalian bisa masukkan untuk loopnya dan supaya nggak bingung ini bisa ditambah arah. Nah, kita balik lagi. Nah, di sini kan sederhana ya teman-teman. Jadi masih dimasukkan gambar bisa dan kalau dilihat gini masih mudah. Misalkan di pipa AB, pipa AB itu masuk ke jaring satu dengan nilai K adalah 2. Ini kalau nilai K dari tubes kemarin, dari soal kemarin kan ketentuan. Nah, untuk dari tubes itu sebenarnya bisa dihitung di EPANET. Nah, cuman untuk proses mencari nilai K dan proses sepanitnya mungkin di next materi saja. Jadi di sini aku mau meluruskan atau menjelaskan bagi teman-teman yang masih belum paham alur jelasnya. Nah, di sini penting untuk kita tahu untuk Q0 atau debit awalnya. Nah, terus untuk yang bagian kontrol kontinuitas itu fungsinya adalah di tiap-tiap titik node itu kalian catat inflow dan outflow-nya. Artinya key yang masuk itu harus sama dengan key yang keluar. Nah, ini kan sudah basic ya teman-teman. Jadi kalau dari soal sederhana sih mesti mudah. Nah, nanti yang agak ribet kalau misalkan diterapkan di ini di tubes. Nah, ini aku aja tubes dengan 4 loop. Desanya cukup banyak. Oh, sepertinya yang soal tubes nggak masuk ya teman-teman. Mana sih komentar? Nah, mungkin tadi soal tubesnya itu nggak masuk teman-teman. Jadi ini aku jelaskan lagi buat yang dari tubes. Itu kalian nanti bakalan coba di banyak pipa teman-teman. Jadi itu ngikut desanya sebenarnya. Kalau misalkan di sini kan aku ada desa dari A sampai Q. Jadi nanti notesnya ada banyak. Sedangkan kalau soal kemarin itu kan notesnya hanya 4 ya teman-teman. Jadi lebih mudah. Nah, untuk pipa yang saya maksud tadi, misalkan itu dari antar node, misalkan K ke M, M ke Q ke P ke N, kemudian P ke O ke A, dan seterusnya. Jadi kalau yang di soal kemarin itu kan masih mudah, A ke B, A ke D, B ke C ke D, dan hanya itu saja. Nah, jadi memang sebelum kalian masuk ke iterasi dan perhitungan, kalian harus siapkan dulu untuk pengelolaannya lah, istilahnya pencatatannya agar lebih mudah. Jadi kalau misalkan soal kemarin cuma segini, nanti di Tubes bisa jadi seperti ini. Kalau yang DPT itu ini untuk kemudian yang di sini itu ada nilai K, kemudian diameter dan sebagainya. Terus di sini juga ada untuk, nah ini, untuk pipa AB ini masuk ke loop berapa dengan arahnya bagaimana. Nah, sebelum itu mungkin kemarin ada yang lihat kalau di PPT-nya Prof itu ada gambar, sebentar, gambar arah. Ah ini nih. Ini. Nah, nah kan ada arah yang seperti ini ya teman-teman. Nah ini buat supaya tahu aja sebenarnya ini tuh bukan kita harus arah searah jarum jam atau berbalik. Nah, ini tuh sebenarnya cuman panduan buat kita aja. Jadi, ini tuh memang dibentuk untuk searah jarum jam supaya apa? Supaya kita tahu misalkan ini pipa ini kan mengarah ke atas.
Kalau kita lihat ini kita gak perlu mikir arah jarum jam itu kemana, ke sini atau gimana. Nah, kalau ini kan ke atas kan arahnya gini kan. Kalau masuk ke pipa gini kan. Nah, kita lihat itu kalau sama dengan ini maka searah jarum jam. Nah, bedanya kalau misalkan di sini terus ini kita lihat pipa ini kan turun ke sini. Nah, ini kan berlawanan jarum jam. Jadi sebenarnya supaya nggak salah persepsi soal simbol yang ada di tengah-tengah loop, itu sebenarnya simbol cuman hanya sebagai panduan saja, bukan sebagai acuan sebenarnya. Cuman ya supaya tahu kalau arah jarum jam itu seperti ini, gitu. Nah, jadi nggak perlu ini juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan dilihat dari yang tubusku tadi, ini kan ada arah minus sama plus. Nah, ini supaya apa? Supaya kita lebih mudah nanti buat nganalisis arah jarum jam atau enggaknya. Karena kan kalau misalkan dengan kondisi soal seperti ini kan banyak pipanya. Pipa ini, dan lain-lain. Nah, itu nanti supaya kalian nggak bingung. Pipa ini sebenarnya searah jarum jam atau enggak. Nah, terus kemudian kan kemarin mungkin ada yang berkendala di debit minus dan sebagainya. Nah, itu kalau dari tubes nantinya itu kalian arah itu kan ditentukan di Epanet. Nah, ketika Epanet itu dapat debit minus itu bisa dibalik terlebih dahulu supaya apa? Supaya perhitungan di hardy cross tubes itu enggak minus. Jadi memang arah ini untuk menentukan kebalik. Jadi nilai positif dan negatif dari debit yang diiterasi itu menentukan arah dari jalur pipanya. Nah, ketika arah ini berubah, nanti kalian nggak perlu bingung lagi karena kalian tinggal merubah tanda-tanda yang ada di sini. Terus misalkan ternyata kalian ada dua loop, jadi kan banyak titik-titik pipa ini yang terkena dua loop. Misalkan di N ke D atau P ke N, L ke J, ini kan ada dari satu dan dari dua. Nah, supaya nggak bingung, kalian bisa tulis seperti ini. Jadi pipanya, kemudian debit. Ini debit yang berjalan di pipa. Jadi ini debit awal, kemudian nilai K-nya, terus ini ada dia masuk ke loop berapa aja. Misalkan di sini ada pipa P ke N, dia masuk ke loop 2 dan loop 4. Nah, kita cek. Ini kan kalau loop 2 itu kan P ke N. Nah, ini kan ke bawah. Kalau dilihat ini arahnya kan ke bawah. Jadi ini kan kalau diasumsikan jarum jam kan muternya gini, seret gini. Nah, kalau kedua itu gini, kalau keempat itu kan gini. Nah, untuk di jaringan dua, karena dia muternya seperti ini, maka dia berlawanan. Kita coba cek pipa PN 2 minus. Nah, kalau minus ini dia berlawanan jarum jam. Sedangkan di 4 dia kan turun kan ke putaran 4 ini. Jadi dia muternya gini. Nah, karena ini keempat ini searah jarum jam, maka di sini tinggal ditulis plus. Nah, ini supaya apa? Supaya nanti kalian nggak ribet dan nggak bingung waktu pengerjaan iterasinya. Kalau diterapkan di soal kemarin itu bisa. Nah, ini kan cuman kalau soal kemarin kan sederhana. Kalian tinggal tambah plus minus di sini. Itu jadi kalian coba catat dulu sebelum mulai iterasi. Kalian siapkan dulu untuk pencatatannya. Kemudian yang paling penting lagi yaitu ini. Ini tak ulangi lagi karena Prof itu meskipun kita tahu ini benar, tapi tetap minta buktinya. Buktinya bahwa key inflow sama key outflow itu sama. Jadi ini maksudnya gimana sih Mas? Jadi gini nih, misalkan aku cek di titik A, karena kan kita punya debit awal. Nah itu kalian cek debit yang masuk ke titik A itu harus sama debit yang keluar. Nah di sini kan key masuk itu dari sini itu 100,1 dan G keluarnya itu yang ke atas dan ke kanan. Jadi ada yang 55 dan ada 45,1. Dan ini dicek, ini sama, maka ceknya oke. Terus misalkan di titik B, Ki masuknya itu dari ini, dari pipa AB. Ini pipa AB. Kemudian Ki keluarnya ada dari outflow, kemudian ada dari pipa BC dan ada dari pipa BD. Outflow BC dan BD. Nah, ini kalian tulis. Nah, ini kalian koreksi apakah benar gitu. Kalau penerapan ketubes itu seperti ini.
Nah, ini teman-teman. Jadi, misalkan di contoh aku ambil pipa K, ini kan agak banyak. Nah, kalian cek di sini pintu pipa K atau nodes. Kalau titik nyebutnya nodes. Nah, ini dia kan kalau ini kan ada air masuk dari sini, dari reservoir. Kemudian ada keluar ini, keluar ke KM, keluar ke KL, dan keluar ke KH. Maka di sini nulisku juga sama. Inflow-nya di sini, terus di K ini kan juga dia mengairi desanya sendiri. Jadi ini ada outflow untuk desanya. Nah, inflow ini outflow-nya dari ke desanya terus ke pipa-pipa penyebarannya. Nah, nilai outflow ini untuk tubes itu memang awalnya itu dianalisis dulu di Epanet supaya kita nggak, maaf, untuk outflow itu dari base demand. Jadi sebelum kalian bisa ngerjakan tugas ini, kalian harus cari nilai kebutuhan air di tiap-tiap daerah. Nah, base demand ini dari mana? Dari analisis domestik dan non-domestik. Nah, itu nanti ada materi sendiri buat bahas dari nilai base demand-nya itu sendiri, gimana cara ngitungnya. Nah, kemarin kan kalian juga sudah cari dari yang buku BPS itu, nah itu nanti diolah sampai ketemu hasil akhirnya adalah ini, base demand. Nah, itu sebagai outflow di masing-masing titik. Atau kalau di soal kemarin, itu outflow di titik B, di titik C, dan di titik D. Nah, kemudian untuk outflow di masing-masing pipa itu, bukan outflow, debit di masing-masing pipa itu ini. Nah, ini itu iterasi dari Epanet. Supaya apa? Supaya kalian di kelas itu nggak bingung. Karena apa? Karena kita punya pipa ini cukup banyak. Pipa ini nggak hanya 4 kayak kemarin. Ya, pipa ini ada KM, MQ, KP, PN, PO, OA, dan sebagainya. Jadi, memang kalau kita random langsung itu bakalan susah. Jadi, memang ini ada caranya sendiri buat cari untuk debit awalnya. Sebenarnya dari Epanet itu sudah debit akhir, cuman agar bisa dikoreksi itu kita jadikan base flow atau debit awal. Nah, ini juga sama untuk kontrolnya yaitu dari key masuk dan key keluar. Nah, mungkin untuk pencatatan itu sebenarnya ini aja. Jadi sebelum kalian mulai untuk ngitung, usahakan kalian selalu buat pencatatan seperti ini. Karena apa ya? Karena supaya nggak bingung. Nah, mungkin ini masih gampang dan ini kalau nggak paham kalian bisa coba langsung tanya di room chat aja ya. Nanti aku balas-balas. Jadi nanti aku langsung notice di sini supaya nggak terbuang banyak waktunya. Jadi monggo misalkan kalau mau tanya langsung ke room chat aja. Sambil aku lanjut ya. Nah, terus setelah tahu untuk pencatatannya itu langkah selanjutnya apa ya? Yang pertama itu kan kalian kemarin ngiterasi kan. Nah, mungkin kalian nemu banyak sumber misalkan dari cutting atau dari mana itu pasti kan banyak yang beda-beda. Nah, mungkin punya aku ini beda dan kalau menurutku ini masih terhitung benar. Ya, dan kalian bisa contoh dari sini. Karena ini juga kemarin juga sudah dari Prof. Nah, gini, untuk iterasi itu kan kalau aku itu per jaring. Nah, mungkin kemarin ada sebagian yang iterasinya itu per pipa kalau nggak salah. Nah, itu di sini harusnya itu per jaring. Jadi, misalkan kita cek untuk jaring satu terlebih dahulu. Nah, ini kan kita masukkan nilai-nilai pipanya. Nah, untuk rumusnya ini kan sudah dapat semua kan dari PPT-nya Prof. Nah, untuk ini biasa sih K dikali Q dipangkat 2. Terus kalau ini 2K dikali Q. Nah, terus untuk yang searah jarum jam itu kan positif. Misalkan AB ini, A ke B ini kan searah jarum jam itu kan positif. Terus misalkan ke AD, AD ini kan berlawanan jarum jam, itu negatif. Maka ya tinggal ditambahi simbol negatif di depannya. Terus mungkin sebagian ini masih belum paham sih. Gimana sih Mas cara menentukan searah jarum jam atau enggak? Nah, itu kalian lihat aja jaringnya. Misalkan aku bilang di jaring satu. Jaring satu ini kan dia
membentuk lingkaran kayak gini sih. Nah, ini kan jaring satu, satu bundaran ini. Nah, kalian lihat ini, arah dari jalur pipanya. Misalkan ini kan ngarahnya ke kanan nih. Nah, kalian lihat dari loopnya ini, dari jaringnya ini. Nah, ini kan berarti kan kalau jaring kan ke kanan gini. Nah, maka ini tuh berlawanan jarum jam. Nah, berlawanan kalian kayak misalkan bingung berlawanan jarum jam itu gimana? Kalian bisa lihat jam dinding atau lihat panduan yang ada di gambar tadi, karena ada panduan seperti ini. Jadi kalau dia melawan berarti berlawanan. Nah, terus misalkan ini tak hapus dulu. Misalkan aku mau ke jaring dua. Jaring dua misalkan ini kan. Nah, ini maka untuk nilai BD ini, contohnya di BD, itu kan dia kan gini. Nah, kalian lihat ini, loopnya ini kayak gini, muternya kan gini kan. Maka arah ini itu kayak gini. Berarti ini berlawanan jarum jam juga. Nah, misalkan di BC, BC kan gini. Kalau dilihat dari loop yang jaring kedua itu kan, nah gini. Nah, ini searah jarum jam. Sederhananya seperti itu, karena mungkin masih banyak ya yang bingung gimana sih kok bisa disebut searah jarum jam dan gimana sih kok bisa disebut berlawanan jarum jam. Sebelumnya sampai sini, sebelum tak lanjut ke selanjutnya, kira-kira apakah aku ngomongku kecepatan Rek? Atau masih aman atau gimana? Aman, Mas. Aman, Mas. Aman, aman, Mas. Hah? Gimana gimana? Aman, Aman, aman. Masih aman ya? Masih bisa ngikuti kan? Kalau Bisa, misalkan Mas. kesulitan silakan chat aja ya. Misalkan sungkan mau ngomong atau gimana, kalian bisa pakai fitur chat yang ada di Zoom ini. Monggo nanti aku respon dan nanti mungkin aku bisa lebih pelan-pelan. Nah, kalau dari sini sebenarnya standar aja, normal aja. Jadi untuk kaki dua tinggal dihitung K dikali Q pangkat 2. Untuk searah itu positif, kalau berlawanan itu negatif. Untuk dua kaki ini selalu positif. Kalian bisa pakai fitur absolut jika nanti ada yang terdeteksi negatif ya teman. Tapi biasanya itu karena seharusnya itu debitnya positif, nilai K-nya positif, maka nilai dua kaki ini nggak pernah negatif. Jadi seperti itu. Oke, untuk jaring satu kalian bisa hitung untuk sigmanya seperti ini dan ini sigmanya. Nah, kalau dalam penerapan di Tubes sama aja teman-teman. Misalkan kita cek, nah di sini, ini kan debit awal data yang ada sesuai loop. Nah, kemudian iterasi. Misalkan di sini aku ke loop satu, ini bisa dua view nggak yo? Nah, ini ada new window. Ini misalkan gini. Nah, kalau misalkan dicek di sini, kita cek untuk loop satu. Loop satu kan ini. Terus ini loop satu kan yang di bagian ini. Nah, kalian tinggal masukkan pipa-pipa yang terafiliasi di loop satu. Nah, misalkan kalian bingung lihat gambar, kalian kan sudah analisis sebelumnya. Kalian cek nih di sini. Mana aja sih pipa yang masuk ke loop satu? Misalkan di sini ada pipa KH, kemudian ada pipa HJ, kemudian ada pipa LJ dan ada KL. Nah, pipa KL di sini. Nah, ini ada loop 2 dan loop satu. Jadi ini taruh kiri gak bisa kah? Nah, ini. Nah, jadi ini cukup membantu nantinya kalau misalkan kalian daripada scroll ke atas dan scroll ke bawah atau misalkan mau buat layar ya boleh sih. Nah, ini misalkan dari pipa KL. Nah, pipa KL ini kan ke arah sini. Kalau melihat dari lingkaran loopnya itu maka ini searah jarum jam. Kan loopnya kan bundar gini. Nah, KL ini kan gini, maka dia muternya gini. Nah, kalau nggak mungkin kan dia muternya keluar gini kan nggak mungkin. Jadi searah jarum jam maka oh, maaf berlawanan, sorry. Ini kan KL kan gini. KL kan yang ini toh. Salah. Ini kan KH. Sorry, sorry. Jadi kalau KL itu sorry, warna apa ya sing gelap?
ini dengan ini kan KL. Nah, arahnya kan ke bawah. Kalau dari loop ini kan berarti kan dia kan gini, seret muternya ke gini, maka dia berlawanan. Maka dia pakai nilai minus di depannya, dikasih simbol minus saja. Terus misalkan pipa HJ, HJ, H ke J ini. Kalau ini kan gini, seret ke bawah terus muternya gini. Nah, itu kan berarti searah, maka positif. Pun untuk pipa-pipa lainnya, ini tinggal di sigma dari delta HF di sigma kaki 2 dengan dua kakinya dijumlah semua. Nah, kalau misalkan kita balik ke soal yang ini, nah ini kan sama. Nah, nilai ini nanti kalian cari dulu per jaring ya teman-teman. Jadi ini kan loop satu, loop 2 ini kalian cari dulu. Nah, kalau biasanya itu koreksi debit kan ditaruh di bawah. Nah, kalau dari tugas kan kalian bisa seperti ini. Nah, ini juga kadang menimbulkan kebingungan. Jadi pada akhirnya nanti kalian cek cross-nya bingung. Nah, kalau di Tubes itu aku sarankan buat di bawahnya langsung. Nah, koreksi debit ini maksudnya apa sih? Jadi debit ini setelah melalui loop, setelah melalui perhitungan kaki dua dengan dua kaki, itu punya nilai koreksi. Nilai koreksi itu ibaratnya, misalkan aku punya angka debit 10. Nah, dikoreksi dengan nilai berapa sih supaya debit ini benar? Nah, ternyata di sini misalkan dikoreksi dengan nilai ini. Tapi itu bukan hasil debit terkoreksi. Nilai koreksi ini bukan hasil akhir ya, teman-teman. Jadi hanya sebagai variabel yang akan mengoreksi hasil debitnya nanti. Nah, setelah dari iterasi satu di loop satu, loop 2 dan seterusnya ini selesai, maka baru kita cari koreksi debitnya. Nah, ini beda. Jadi ada koreksi debit, ada ini kebalik ya. Debit terkoreksi, terkoreksi. Jadi ada koreksi debit, ada debit terkoreksi. Itu beda, teman-teman. Misalkan kalau dari kemarin sama aja, ini ada koreksi debit, yang bawah ini debit terkoreksi. Nah, seperti ini. Misalkan di pipa AB, kita contoh di yang awal. Nah, pipa AB kan gini. Nah, terus kalau kita cek pipa AB ini kan searah jarum jam sesuai dengan yang awal tadi. Maka nilai debit awal. Nah, debit awal ini enaknya kalian nggak perlu ngeklik-ngeklik di sini karena kalian sudah punya datanya. Ini tinggal di link ke awal tadi, yang atas tadi. Ini. Nah, ini kan ada kinol, yang ini kinol. Ini tinggal di link ke bawah sini. Debit awal yang dari tadi, terus koreksinya itu berapa sih? Jadi untuk eh searah jarum jam itu kalian pakai acuannya minus. Nah, mungkin kemarin di punyanya Prof itu ada yang bingung ya, teman-teman. Di mana kalau nggak salah itu untuk nilai positif atau nilai koreksi debit yang positif itu gini, aku lupa kata-katanya. Pokoknya ada salah satu bagian itu yang sebenarnya itu kayak gini. Aku tulis dulu rumusnya. Text box. Jika jika dia berlawanan jarum jam, jika berlawanan jarum jam, kemudian di sini case-nya adalah apabila delta Q atau delta Q itu yang ini ya teman-teman, koreksi debitnya, nilai koreksi debitnya itu positif, misalkan 13 di atas 0, ini kan 13 kan di atas 0, artinya kan dia kan positif. Nah, terus ada keterangan lagi, jika searah jarum jam, maka dia itu dikurangi. Jadi dia nilainya nilai debit terkoreksi sama dengan Q0 dikurangi dengan delta Q. Kalau dia berlawanan jarum jam, nah contohnya kan Q0-nya itu misalkan 10 itu dikurangi dengan 13 gini ya. 13 delta gini. Iya,
Ya, pokoknya ini misalnya ini 50, lek 13 kayak ketinggian deh. Misalnya 50 dikurangi 13, seperti ini kan. Sama dengan berapa, misalkan gini. Nah, terus kemudian kalau jika dia berlawanan jarum jam, nah, jika berlawanan jarum jam, maka nilai debit terkoreksinya itu di plus. Nah, Q0 plus delta Q. Nah, kemudian ada statement lagi apabila nilai delta Q ini kurang dari nol, misalkan min 5, kan kurang dari nol min 5. Maka jika searah jarum jam itu nanti dia ditambah. Seingat saya malah ditambah. Jadi ini ditambah delta Q. Terus ini dikurangi delta Q. Nah, sebenarnya ini pemahamannya mungkin agak bingung, tapi coba dipahami pelan-pelan ya teman. Jadi gini, nilai yang dimaksud delta Q di sini itu adalah nilai delta Q tanpa tanda baca. Ini kan ada tanda baca minus sama ini kan ada tanda baca positif harusnya. Kan seperti ini. Jadi misalkan di sini plus 13, maka di sini ya tertulisnya plus 13. Nah, kayak contoh tadi di sini misalkan delta Q0-nya Q0-nya adalah 50, maka ini langsung minus 13 seperti ini. Nah, sedangkan kalau dari case yang kedua, apabila dia kurang dari nol, maka dia langsung ditambah 5. Nah, ini mungkin banyak membuat bingung ya. Apakah delta Q ini di absolut? Apakah gimana? Nah, untuk best practice atau untuk praktisnya ya teman-teman, biar kalian nggak bingung untuk membuat ini minus dan plus, itu ini itu asalnya itu dari gini teman-teman. Dari minus dalam kurung minus 5. Nah, seperti ini. Jadi, kalian nggak perlu mengabsolutkan nilai delta Q, biarkan delta Q ini sesuai apa adanya, tapi nanti untuk perhitungannya, kalian buat kalau searah jarum jam itu pakai minus. Kenapa? Karena dia otomatis menjadi positif ketika ketemu nilai negatif. Maka dia otomatis sama dengan prinsip yang kedua ini. Nah, ini kan kalau dicek, ini kan 50 min 5 itu kan sama dengan 50 plus 5. Nah, ini perhitungan sederhana ya. Jadi kalau min ketemu min itu kan otomatis jadi positif. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kemarin banyak yang bingung dari PPT-nya Prof. Cuman untuk cara cepatnya itu kayak gini. Jadi kalian nggak perlu untuk repot-repot ini kalian absolut atau gimana. Biarkan saja negatif atau positif seadanya. Kemudian kalian tinggal cari nilai koreksinya. Nah, ini kan ada debit terkoreksi. Nah, debit terkoreksi ini artinya dari debit awal ini seharusnya itu debitnya segini. Nah, debit awal ini kan mainnya itu iterasi ya teman. Jadi kita coba-coba atau angka random lah sebenarnya. Jadi kita bebas dulu di awal, maka nanti dia akan memberi koreksi di sini. Jadi dari perhitungan ini itu kita dikasih tahu bahwa seharusnya pipa AB itu angkanya 57,716. Nah, pipa AD itu angkanya segini, bukan 45,1. Pipa BD. Nah, mungkin kemarin ada yang bingung. Untuk pipa dengan dua loop atau tiga loop, enggak sih, enggak mungkin kalau tiga. Dengan dua loop bersamaan, misalkan kayak BD, ini kan dua loop bersamaan, ada satu dan dua. Itu tidak dihitung per jaring ya teman-teman. Jadi dihitungnya itu memang per pipa. Jadi mungkin kemarin ada yang buat debit terkoreksi ini per jaring. Nah, itu kurang efisien dan bakal bingung kalian nantinya. Jadi kalian harus buatnya per pipa. Nah, kalau misalkan di Tubas itu kayak gini. Nah, nanti nilai debit terkoreksi itu banyak teman-teman. Bentar. Nah, kalian kalau cek, nah ini flow itu debit, ini koreksinya. Jadi setelah terkoreksi itu seperti ini. Nah, kalau ini kalian buat per loop, itu nanti kalian bakalan bingung, kalian bakalan kesusahan dan kalian bakal ngumet sendiri. Nah, jadi kalian buatnya itu per pipa seperti ini. Pipa AB itu loopnya di mana, pipa AD itu di mana. Jadi ini hanya sebagai keterangan, jangan dipisah kayak pendekatan nilai debit ini. Kalau mainnya di ini di nilai delta HF itu memang harus dipisah. Tapi kalau sudah masuk ke koreksi itu kalian
mainkan di pipanya aja. Nah, setelah kita tahu misalkan dari perhitungan itu debit terkoreksinya segini, maka kita perlu cross check ulang. Apakah debit koreksi ini sudah memenuhi syarat? Dalam arti, apakah perhitungan kita ini sudah benar? Maka ada yang namanya control head loss. Jadi ini untuk mengontrol nilai koreksi debit dengan mencari head loss-nya. Atau head loss itu ini teman-teman, delta HF. Nah, delta HF ini head loss. Ceknya itu adalah debit terkecil dari jaring satu. Kalian bisa pakai rumus min. Nah, gini. Dan debit terkecil jaring dua kalian simpan juga. Nanti tinggal dibandingkan dari nilai delta Q atau ini. Ini kan delta Q kan dari ini. Kaki dua dibagi dua kaki. Itu dibandingkan dengan nilai debit terkecil. Nah, misalkan di sini. Nah, ini dari delta Q satu dibandingkan dengan ini debit terkecil di jaring satu karena kita cek head loss di jaring satu tadinya. Setelah dicek ternyata selisihnya itu tinggi. Dalam arti masih belum kurang dari 5% teman-teman. Maka perlu dilakukan iterasi selanjutnya. Nah, ini itu kalian bisa pakai nilai absolut. Absolut dalam kurung delta Q1 dibagi debit terkecil jaring satu. Atau misalkan untuk jaring 2 juga sama. Absolut delta Q2 dibagi dengan debit terkecil jaring 2. Nah, contoh untuk tubes itu kayak gini. Nah, ini ada kontrol toleransi atau sebenarnya kontrol head loss sama aja. Debit terkecilnya ini untuk nilai, nah ini. Terus kemudian ada kontrol untuk cek dia sudah 5% atau belum. Dan ini kan banyak. Nah, ini cek. Nah, ketika kita balik ke sini, ketika ini kan belum oke, atau misalkan yang di tubes tadi kan belum oke. Itu, ya sudah oke. Iki kayak, oh ya. Ketika belum oke, maka nilai koreksi ini hasil dari koreksi ini masuk menjadi input debit awal. Dalam arti perhitungan sebelumnya itu masih belum mumpuni atau belum mencukupi dari nilai kontrolnya. Nah, dia masuk di sini. Untuk formatnya sama persis dengan yang sebelah sini, jadi hanya mengganti kinolnya aja. Debit awal ini adalah debit terkoreksi dari hasil sebelumnya. Nah, debit ini. Kemudian ini nanti sebenarnya tinggal kopas. Maka ini sudah otomatis untuk mengikuti karena ini kan ngeling di sini di kinol. Dan kalau ini selanjutnya ini otomatis oke semua. Nah, ini sudah nggak perlu dicek. Kemudian ini sudah otomatis ngeling juga kan. Jadi tinggal pakai. Nah, di sini bisa dilihat untuk di ini itu kurang dari 5% semua. Nah, mungkin kemarin itu ada yang dapat misalkan dari hasil koreksi ini ternyata negatif. Nah, misalnya ini ternyata negatif ini. Nah, Mas kok ini negatif? Nah, nilai negatif ini itu menandakan bahwa arah arah dari jaringannya terbalik. Gimana cara ngatasinya? Untuk di iterasi satu biarkan ini tertulis negatif, teman-teman. Namun ketika memasukkan di sini di jaringan ini itu jangan dimasukkan negatif, tapi masukkan sebagai nilai positif. Nah, cuman untuk gambarnya kalian tinggal balik arahnya. Jadi fungsi dari kita nyatet ini itu supaya gampang, supaya kita ngelola negatif positifnya itu gampang. Terus ngelola untuk arah-arahnya itu gampang. Nah, contohnya lagi misalkan di tubes ini ya. Kalau tubes ini aku yakin nggak mungkin ada debit negatif teman-teman karena apa? Karena kita ceknya di Epanet. Nah, nanti akan diajarkan Epanet di mana di Epanet itu cara menggambar itu menjadi arah. Misalkan aku menggambar dari K ke H. Itu kan gini. Maka itu arahnya bakal ke sini. Ketika kita running, maka kita akan muncul nilai-nilai debit itu negatif. Nah, itu sesimpel nanti kalian klik kanan terus reverse aja arahnya. Itu nanti ketika sudah di reverse, maka debit hasilnya akan menjadi positif. Jadi kita akan iterasi dulu di Epanet sebelum kita masuk ke Hardy Cross.
Nah, jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir soal kejadian kemarin yang dimana ada nilai negatifnya. Cuman aku mau sharing aja supaya kalian lebih paham. Jadi seperti itu. Nah, alurnya itu gini, mungkin tak ulang sekali lagi biar paham sebatas alur ya. Yang pertama itu kan ada gambar soal, misalkan ini gambar tugas kalian. Nah, kadang itu kalau misalkan kalian cek, ini kan ruwet ya, Rek, ya. Kayak yo ora jelas ngono kan. Itu kalian bisa bisa banget buat menyederhanakan. Misalkan ini kan ada kotak, terus kotak. Nah, ini kalian misalkan kalian gambar-gambar di AutoCAD atau di apa? Misalnya ini kotak, ada dua ternyata. Oh, ini kan gambarnya di sini. Illustration shapes kotak. Misalkan aku mau gambar untuk ini K untuk loop satu. Di sini kita misalkan ini ya, ini ada tempat kosong. Nah, ini kan loop satu kan gini. Nih, terus misalkan untuk loop 2 ini kan di sebelahnya loop satu berarti misalkan gini. Terus ada loop ini. Ini kan di bawahnya atau di sebelahnya lagi lah. Nah, misalkan gini. Nah, terus yang terakhir ini. Cuman mungkin di sebagian kasus itu agak susah kalau disederhanakan dan menurutku lebih mudah untuk dihitung dari per jaring. Jadi karena apa? Karena ya bentuknya kan nggak beraturan teman-teman kayak ya wis random lah lokasi desanya. Jadi kalian sederhanakan untuk ininya aja. Misalkan kalian ini kan menggok-menggok ini kalian buat garis gini. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk perhitungan di Hardiker ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah masuk ke EPANET, itu kalian nggak boleh untuk menyederhanakan ini karena ada yang namanya panjang nanti. Kita akan masuk ke panjang pipanya itu nanti ngaruh. Kalau contohnya itu kan di sini kan ada length kalau nggak salah saya. Nah, ini kan ada length. Ini sebenarnya dari EPANET atau dari AutoCAD-nya nanti. Nah, sebenarnya aku udah bikin kan buat video yang kontur sama yang jalan kemarin, tapi mungkin kan sebagian besar udah bisa. Nah, nanti aku mau bikin lagi buat ekspor ke AutoCAD-nya. Nah, ekspor ke AutoCAD terus menyesuaikan skalanya sama eh ini ya sih sama impor ke Epanet. Jadi nanti aku usahakan sudah ada videonya sebelum masuk ke responsi kedua, tapi ya nggak tahu ya, kita lihat nantinya. Ya, jadi Anda bisa sederhana gini. Tapi ini bebas sih teman-teman. Itu dari gambar, kemudian alur kedua itu kalian ini dulu, kalian nulis dulu pipanya apa aja, nama pipanya, termasuk ini pipa reservoir ya. Pipa reservoir ini menjadi input teman-teman. Nah ini, aku ini RS itu reservoir. Kemudian kalau di hard kelas sebenarnya nggak butuh panjang ini. Ini butuh nanti untuk nilai K sebenarnya teman-teman. Cuman nilai K nanti ya coba nanti di next aja aku jelaskan untuk perhitungannya sekalian dari EPANET-nya. Jadi nilai K ini nanti dari parameter-parameter yang ada di EPANET nantinya. Karena EPANET nanti outputannya itu banyak. Kalian juga perlu iterasi diameter, perlu iterasi cek kecepatan dan lain-lain. Jadi itu satu materi sendiri nantinya. Nah, yang pertama itu ini. Jadi gambar, kalian sederhanakan gambarnya. Yang kedua, kalian cek atau kalian ketahui dulu debit inflow outflow-nya. Nah, kalau di sini itu base demand atau debit tiap desanya, nodes-nya apa, nama titiknya apa, terus berapa sih nilai debit yang dikeluarkan atau nilai debit yang masuk. Ini harusnya ada yang masuk, cuman ini nggak tak tulis karena itu kan dari reservoir. Nah, yang ketiga setelah gambar nilai debit, kalian harus cek kontinuitasnya, tahu cek nilai apakah di titik itu ki masuk itu sama dengan ki keluar. Nih, dan ini wajib ada ya teman-teman. Kebanyakan ini menyepelekan, tapi kalau prof itu selalu minta ini. Nah, terus setelah itu baru kita mulai untuk mendata. Jadi data yang ini itu hanya nama pipa, kemudian debit, nilai K-nya, kemudian dia masuk loop berapa,
apakah satu loop atau dua loop atau gimana, dan ini loop atau jaring berapa nomornya, kemudian di arahnya apa. Apakah berlawanan jarum jam kita tulis negatif seperti ini, ataukah dia searah jarum jam. Nah, kita tulis positif. Ini sebenarnya nggak di refer langsung, jadi ini hanya kita sebagai acuan kita kalau oh kalau di loop 4 itu dia searah jarum jam. Jadi kita nggak perlu untuk muter-muter gini lagi. Kita tinggal lihat ini. Terus ini, ini kan masih random ya urutan loopnya. Kalian bisa urutkan per loop. Tapi ini sebenarnya opsional. Tapi kalau aku suka tak urutkan gini. Karena apa? Karena ini datanya banyak teman-teman. Kita bingung. Misalkan di loop 4 ini apa aja sih datanya? Kan daripada ngiterasi di gambar, kalian bisa cek ini 4, ini ada 4, ini ada 4. Atau kalian bisa pakai parameter warna ya. Misalkan 4 ini kalian kasih warna kuning, 2 kalian kasih warna apa, dan sebagainya. Itu lebih gampang sebenarnya. Kalau aku ini tak urutkan kayak gini. Misalkan di satu satu satu, dua 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 dua, tiga tiga tiga, empat empat empat. Ini sederhana ngurutkannya. Kalau ini untuk loop kedua ini bebas. Nah, terus setelah data semua lengkap, maka kita masuk ke iterasi atau coba-cobanya. Di iterasi satu, kita hitungnya per loop IPA, kemudian kaki dua, dua kaki. Harap diperhatikan kalau di sini untuk searah jarum jam itu pakainya positif. Kalau berlawanan jarum jam itu pakainya negatif. Terus langsung cari koreksi debitnya. Nah, kalau kalian cek, koreksi debit ini kan kecil semua ya, teman. 0,00000. 0,00. Nah, ini kenapa kok bisa jadi sekecil ini? Karena sebenarnya kita sudah iterasi di Epanet. Jadi sebenarnya dari Epanet itu sudah benar datanya, tinggal kita masukkan aja. Jadi ini kan memang sangat-sangat kecil kan koreksinya. Nggak terlalu keras juga. Seperti itu. Nah, ini perlu, ini juga perlu. Kalian cari masing-masing, terus ketemu semua, baru kalian cari nilai debit terkoreksinya. Nah, ini debit terkoreksinya seperti ini. IPA KH, debit awalnya berapa, terus debit koreksinya berapa. Ini hanya sebagai rekap sih yang paling kanan ini. Terus kalian kontrol untuk toleransinya. Nah, sebagai disclaimer, sebenarnya ini nanti kalau kita pakai Hardy Cross, karena kan perhitungan Hardy Crossnya kan sederhana teman-teman. Hanya kita pakai acuan ini untuk nyari koreksinya. Itu nanti akan ada banyak kendala nantinya. Bisa jadi meskipun ini sudah di Hardy Cross, sudah di Apanet, itu nanti dia tetap nggak selesai. Dalam arti nggak selesai itu kalian iterasi sampai berapapun dia nggak pernah menyentuh di bawah 5%. Itu sangat bisa terjadi teman-teman. Nah, kalau menurutku kalau memang sampai misalkan sudah 10 atau sudah lebih dari 7 lebih dari 10, kayaknya 10 lah. Itu kalian bisa hentikan dan kalian bisa coba asistensi ke dosen. Pak atau ya Pak ini gimana? Kan ada Pak Bagas, ada Prof. Nah, ini sudah saya coba iterasi sampai 10 kali itu memang nggak menemukan untuk nilai koreksi atau nilai toleransinya. Itu bisa kalian asiskan. Nah, kalau sebagian memang bisa bisa langsung ketemu, tapi karena ini kan kita mainnya pipanya banyak, nggak sedikit, maka ini sangat rawan atau sangat sering nggak ketemu. Karena ya kalau di Epanet itu nilai perhitungannya itu sudah beda teman-teman. Kalkulasinya sudah lebih detail, jadi formulanya itu lebih bisa diandalkan sebenarnya. Itu. Sebenarnya di kelas cuman ini aja teman-teman. Mungkin kemarin masih belum terlalu paham kan. Nah, sebenarnya alurnya sudah mentok sampai sini. Dan debater kontrol ini sebenarnya adalah mengontrol apakah koreksi ini benar. Kalau misalkan sudah terakhir, nah ini kan sudah terakhir. Maka untuk hasil terakhir ya kita hanya tulis ininya aja. Debit terkoreksi terakhir ini menjadi debit akhir ini bukan kinal sebenarnya. Ya kita nggak apa-apa disebut kinal aja. Jadi debit akhirnya sekian, terus kontrol kontinuitas tetap ada, tetap harus dilakukan. Nah, Prof tetap minta ini. Tuh teman-teman. Nah, mungkin kalau dari aku sebenarnya itu aja. Nah, mungkin apa dari kalian ada yang mau ditanyakan dulu
Atau gimana? Monggo. Mas, sebelumnya apakah suara saya masuk, Mas? Sudah masuk. Izin tanya, Mas. Berarti untuk nilai base demand itu kita dapatkan dari debit kebutuhan domestik dan non domestik, gitu, atau pelipung. Nah, debit kebutuhan itu, nah mungkin ini ya, aku jelaskan juga supaya kalian nggak nunggu lama-lama. Jadi, ini sekaligus untuk jelaskan tugas. Ya, aku mulai dari awal ya. Ini kan, misalkan di sini, aku punya studi kasus. Aku di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini untuk petanya seperti ini. Kemudian, aku cari data domestik. Data domestik itu ya meliputi luas wilayah, apa? Ini jumlah penduduk per masing-masing tahun. Kemudian dibangkitkan. Nah, penduduk kan dibangkitkan. Kalau menurut peraturan itu kan ada dua metode, ada dari aritmatika sama geometrik. Kalau dari Prof itu kan juga minta untuk diproyeksikan pakai grafik dan dihitung RMSE-nya. Nih, RMSE kan sebagai koreksi sebenarnya. Jadi ini tuh ya yang di Senin kemarin kan sudah dijelaskan juga. Pokoknya yang di awal-awal ini kan dijelaskan. Terus baru ke proyeksi domestik. Nah, setelah dari perhitungan tadi sudah ditentukan pakai metode apa, kita ketemu nilai populasi penduduk di tahun 2040 misalnya. Sekian jiwa. Ini kan jiwa masih an. Nah, terus ini adalah koefisien dari kebutuhan air. Nah, ini digunakan untuk domestik dan non domestik. Misalkan ini untuk kebutuhan air domestik ini ada banyak ya teman-teman. Kemudian ada non domestik kategori 1, 2, 3, 4, ada kategori ini. Nah, masing-masing kategori ini punya cakupan biasanya dari luas wilayahnya. Nah, ini kalian bisa pelajari dulu. Ini terus kemudian kalau dari Pak Bagas itu non domestik itu perlu diproyeksikan. Nah, kalian bisa pakai layout seperti ini. Jadi kalian tahun ini kemudian misalnya kategori pendidikan. Nah, itu ada TK, terus itu dibangkitkan dulu. Metode dua metode ini, terus kemudian ada SD dibangkitkan ini dan selanjutnya. Sehingga kita ketemu di tahun 2040 ini tuh berapa sih nilai masing-masing. Nah, pemilihan metode ini apakah aritmatik atau geometrik itu pakai nilai standar deviasi dan korelasi. Nah, itu pakai rumusnya Excel sendiri, pakai stdef dan juga pakai Corel. Nah, ini bebas. Yang penting ininya sudah ketemu rasio sama cara perhitungannya, tinggal satu per ini ini tahun terakhir dikurangi dengan tahun awal atau gap jarak tahunnya, kemudian dikali dengan ini data akhir dibagi dengan data awal dikurangi satu. Nah, ini kalian bisa pelajari juga. Mungkin next akan diajarkan juga soal ini lebih detail untuk cari proyeksi sampai nanti ke EPANET-nya. Nah, ini sudah dapat. Ternyata kan di sini kan terlihat kalau standar deviasi untuk aritmatika ini lebih kecil, tapi korelasinya lebih tinggi. Maka kita pakai yang aritmatika. Di sini kan aku pakai ini aja. Ini setelah dapat, ini kita rekap. Nah, ini sudah direkap, ini sudah hasil akhir teman-teman. Jadi sudah hasil proyeksinya, terus baru. Nah, ini yang hewan ini. Ini hewan-hewan dan lain-lain baru masuk ke kebutuhan air. Nah, kayak gini nanti perhitungannya. Nah, perhitungan kebutuhan air itu misalkan ini ada parameter ini kan yang di awal tadi. Ini sebenarnya sama kayak ini. Kayak yang di peraturan. Cuman kan sudah tak kategorikan berdasarkan ukuran kotaku. Nah, di sini nilainya itu berapa liter per hari ini sudah ditentukan. Nah, kalau kalian bingung kalian bisa asistensikan ke dosen karena ini juga seingatku ini ada yang dari keputusannya Pak Bagas. Ya, misalkan Pak Bagas, wes buat segini aja Mas gitu. Kadang seperti itu. Jadi kalian bisa tanyakan misalkan bingung atau ragu. Nah, ini tinggal dikali dengan populasi. Misalkan ini untuk SR, ini HU. Ini kan ada perbandingan. SR banding HU 70 banding 30. Ini, nah ini masuk. Nah, ini kan ada perbandingannya. Jadi nilai-nilai ini dikalikan hingga kita ketemu liter per hari dan kebutuhan domestik. Terus non domestiknya gimana? Nah, ini kan sudah ada.
dengan koefisien tadi. Terus tinggal ditaruh di sini. Nah, nanti kalian bakalan bingung untuk pembagian desa. Misalkan, loh Mas, untuk non domestik ini kan nggak per desa ya, ini kan per apa namanya, per kategori. Nah, itu gimana baginya? Itu nanti kita persentase berdasarkan domestiknya. Jadi misalkan ini kan 291,136 untuk Sumberjo. Ini kalian bisa persentasekan ini berapa persen sih dari total penggunaan air domestik ini, atau kalian bisa pakai jumlah jiwa ini. Berapa sih 7166 dibandingkan 83.000 ini berapa persen dia dapatnya. Terus nanti penggunaan air domestik non domestik ini kalian total dulu, ketemu totalnya sekian. Ini kalian sebarkan ke desa-desa sesuai dengan persentase domestiknya. Nah, itu pun perlu diasistensikan teman-teman karena bisa jadi dari Prof itu beda dan bisa jadi dari Pak Bagas mintanya beda atau itu nanti ya silakan koordinasi dengan dosen masing-masing. Nah, misalkan ini penggunaan air domestik sekian terus non domestik sekian dan lain-lain. Nah, ini kan masih total karena kan kita butuhnya adalah per daerah karena masuk ke masing-masing node tadi. Terus ini ada fluktuasi penggunaan air bersih. Nah, ini juga perlu disiapkan teman-teman. Karena apa? Karena ini itu untuk tahu nantinya sebenarnya di jam sekian itu butuh berapa liter per menit sih. Sebenarnya di jam sekian itu butuh berapa? Karena kan nggak mungkin kan kita sehari penuh mandi kan nggak mungkin kita sehari penuh pakai air. Nah ini kan misalnya kalau aku ada keterangannya kayak awal periode tidur sudah mulai turun, terus malam hari turun nah ini turun, terus mulai naik lagi di mandi, terus menuju pagi, terus ini kan kebanyakan orang kan mandi pagi kan buat kerja dan lain-lain, maka ini mesti tinggi. Terus turun karena sudah nggak ada aktivitas. Mungkin sore ini nanti tinggi lagi. Sehingga setelah itu dapat seperti ini. Nah ini sebenarnya untuk laporan aja. Kalau masuk ke ininya, sepertinya nggak masuk. Nah ini yang ditanyakan tadi. Ini ada base demand. Nah jadi kan ada SR sudah dihitung. HO sudah dihitung. Sehingga kita tahu domestiknya. Nah ini persentasenya. Jadi ini itu aku dapatnya dari jiwa. Jadi aku membandingkan di Sumberjo ini dia itu ada berapa persen sih jiwanya dari total keseluruhan. Misalkan di sini 7.000 ini dibandingkan dengan 83.000. Dia cuma 8%-nya. Nah, berarti untuk non domestik ini tinggal dikali. Nah, jadi di Sumberjo ini non domestiknya adalah dari hasil persentase ini dikali dengan total. Karena kan non domestik kan kategori. Jarang ada non domestik itu dipisahkan per desa. Sehingga kita punya non domestik per desa. Terus ini tinggal ditambah sebenarnya teman-teman. Ini kan perubahan liter per detik. Nah, base demand yang ini. Ini tinggal di ini ditambah ini. Ketemulah untuk base demand masing-masing dan ada nodes masing-masing. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Untuk cari nilai kebutuhan air yang akan kita gunakan di Epanet nantinya. Tuh. Nah, mungkin itu aja sih. Ini sama aja sebenarnya. Nggak tahu, ini mungkin tak buat laporan, makanya ini tak kecilkan seperti ini. Nah, apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung buat tahu base demand-nya? Izin menanggapi Mas ya, mungkin cukup menjawab. Berarti kan base demand itu asalnya dari penggunaan net domestik ditambah non domestiknya untuk per desa itu. Nah, terus yang mau tak tanyakan lagi, kalau misal kita lihat di tabel fluktuasi, itu kan ada load factor. Nah, load factor ini kan berbeda setiap daerah atau kecamatannya. Nah, kita dapat datanya itu dari mana, Mas? Soalnya aku tadi nyari di jurnal itu kayak nggak lengkap seperti itu. Mungkin ada referensi, Mas. Kalau kalau load factor ini sebenarnya bebas teman-teman ini, kalian bisa tanya ke dosen aja karena kalau dari aku sebenarnya kemarin juga ngarang dalam arti Sumber itu dari ini loh, dari SMI juga. nah mungkin ada dari sana nih. Enggak ya? Omong di info. Ya, mungkin nanti akan diinfo lagi. Kalau aku dulu sebenarnya kalau dari Pak Bagas itu boleh bebas. Nah, mungkin kalau dari Prof itu biasanya lebih ketat ya teman-teman. Dalam arti Prof itu juga nggak mau kalau ngarang seingatku. Nah, kalau dari Pak Bagas biasanya lebih
gampang karena itu masih boleh dulu aku. Nah, itu nanti tanyakan ke dosen ASIS karena ya sumbernya beda-beda bakalan. Sebenarnya kalau apa itu namanya load factor itu kan desain. Jadi kita kayak mendesain ulang satu desa mulai dari nol buat jaringan pipanya. Load factornya ini dia itu bisa bebas karena kita yang mendesain. Terus kalau untuk jaringan pipa yang sebelumnya sudah ada itu baru kita pakai load factor dari wawancara. Kalau kemarin aku tanya ke Bu Kamilia ya, load factor ini kita bisa dapat dari PDAM. Tapi kalau untuk ke sana kan makan waktu banget ya. Kalau kalian itu kalau buat kalau untuk tugas besar ini kalian bisa pakai dari SNI aja. Nanti mungkin tak cariin SNI-nya, SNI berapa, nanti kalian cari sendiri. Oke. Siap, terima kasih Mbak Mas atas jawabannya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini masih banyak Rek, setelah bestimen ini. Cuman sebelum Epanet usahakan sudah sampai bestimen ini. Cuman kalau untuk load factor ini buat apa ya? Aku lupa. Ininya kan ini kan nggak masuk ke bestimen kan sebenarnya teman-teman. Jadi misalkan, hah? Penentuan pompa itu. Jadi untuk load factor ini ya ke sebelum ke Epanet itu kalian nggak bikin dulu nggak apa-apa karena ini nggak ada hubungannya sama bestimen. Jadi ini nanti fungsinya untuk, nah ini aku jelaskan juga fungsinya apa di sini. Ini ada yang namanya volume reservoir. Jadi ini untuk ini aja sih intermezzo aja atau untuk pembukaan aja biar kalian ada pandangan ke depan. Jadi kita kan bangun reservoir atau bangun sebuah tampungan teman-teman. Nah, maka dari itu tampungan ini harus bisa mengairi masyarakat. Nah, kan ketika penggunaan tinggi maka tampungannya harus gede teman-teman. Ketika penggunaannya rendah maka tampungan kecil pun nggak masalah. Dalam arti kan airnya sedikit. Nah, sedangkan yang jelas kan untuk fluktuasinya kan beda. Jadi ada satu titik itu dia rendah banget. Nah, itu nanti airnya menampung terus. Yang dikeluarkan kecil, yang masuk ke reservoirnya normal. Nah, mungkin waktu tinggi itu yang masuknya normal, tapi yang dikeluarkan banyak, maka airnya bisa berkurang. Nah, nanti kalian akan buat yang namanya grafik operasional seperti ini, teman-teman. Buat yang bingung, ini itu antara waktu sama volume yang ada di tampungan. Misalkan di sini, ini kan ada jam 1 malam nih, jam 1 pagi, itu kan masih rendah. Orang-orang ini masih belum pakai, artinya nilai volume yang masuk itu masih yang keluar, ini volume keluar ini harusnya. Nah, ini ada kebutuhan air yang garis bundar garis ini kebutuhan air. Jadi kebutuhan masyarakat itu segini. Masih kecil, tapi nilai pompanya itu di sini normal. Artinya kan ini yang bawah ini kan surplus, teman-teman. Dia kan masuk masuk ke dalam tampungan kita. Terus di saat itu seret naik. Nah, ada saat di mana nilai kebutuhan air ini lebih tinggi dari nilai pompa, maka dia akan berkurang untuk volumenya. Ini sih aku agak lupa. Jadi ini kan gini, turun, ini kan mengisi kan, mengisi. Terus di sini kan berkurang dia. Dia kan apa yang di atas ini itu dia mengambil apa yang mengisi di bawah. Paham nggak? Jadi kita harus menyeimbangkan antara bagian bawah ini dengan bagian atas. Nah, kenapa? Karena bagian bawah kan ini ngisi tandon, teman-teman. Nah, bagian atas ini mengurangi tandonnya. Luas ini itu adalah volume yang dibutuhkan. Jadi, ini nanti kalian bakalan iterasi juga, bakalan coba-coba berapa sih pompa yang cocok dan berapa sih kapasitas tandon yang cocok supaya ini tuh pas di tengah-tengah. Nah, buktinya apa? Nah, di sini perhitungannya. Waktu jam 1 itu dia gak kekurangan debit kan? Dia kan kelebihan tuh ini. Kalian kalau cek ini kan kelebihan kan? Nah ini kan gini.
Nah, waktu di sini ini debitnya ngisi, dia nggak kekurangan, maka dia masuk ke kelebihan debit di sini. Terus waktu mulai tinggi, pompanya kan nggak nututi, jadi air yang ada di dalam ini ikut keluar. Nah, maka di sini untuk kebutuhan debitnya atau kekurangan dari volumenya. Nah, maka diisi lagi di sini sampai di sini. Nah, dia berkurang dan dia muter terus. Nah, kalau dicek di sini ini sudah setara 1953 ke 1965. Sebisa mungkin harus lebih banyak debit ini, tapi nggak boleh banyak-banyak. Ini kan aku cuman beda di 12 liter per detik. Jadi itu, 12 meter kubik. Hanya ada sekitar 12 meter kubik untuk safety lah istilahnya. Cuman ini sebisa mungkin itu disejajarkan. Nah, ini nanti ini kan masuk volume kan. Ini nanti masuk ke sini ada beberapa output misalkan volume penyeimbangnya, emergensinya, dead storage-nya dan lain-lain. Nanti hasilnya adalah ini perhitungan dimensi tandon air. Jadi kalian nanti ngitung sampai di dimensi tandonnya. Terus di sini ini kan ada kapasitas pompa. Nah, pompa nanti kalian juga menentukan. Kalian cari misalkan di sini aku pakai double suction. Nah, di sini untuk nyedot dari sungai. Nah, ini kalian juga pastikan bahwa pompanya itu kompatibel karena banyak jenis pompa. Apakah dia buat sumur, apa dia buat submersible, apa dia buat sungai atau buat partikel-partikel gimana itu banyak kategorinya. Jadi kalian bisa cari dari sumber manapun lah. Ini aku agak lupa dari mana dan bisa cari di Google aja. Dan itu sudah diketahui untuk kapasitas rencananya. Di sini juga kalian perlu cari ini nanti buat tinggi tinggi reservoir maksimum. Cuman ini nanti sih masih akhir-akhir. Jadi fokus kalian dulu itu hanya sampai di sini dulu sebelum masuk ke Epanet sampai di base demand. Nah untuk fluktuasi volume itu kalian bisa pikirkan setelah nanti Epanetnya selesai. Soalnya Epanet itu nanti sepertinya bakalan masuk ke ETS teman-teman. Nah, itu apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Aman, Mas. Yang lain mungkin? Ini sudah cukup banyak yang bisa kalian kerjakan dulu. Monggo, kalau ada yang mau tanya bisa chat atau misalkan masih bingung di mana, monggo, mumpung masih ada waktu. Wis. Oh iya, Mas. Untuk satuan dari basement tadi liter per detik, Mas, ya? Kalau nggak salah. Satuan base demand itu meter, meter kubik per second harusnya. Benar. Nah, ini. Bisa liter per menit, bisa liter per detik. Sebenarnya ini bebas, nanti ngikut. Aduh, geser, geser. Saya. Ngikutnya itu di Hardy Cross ini. Nah, ini kan base demand-nya aku liter per detik. Terus kalau nggak salah ini aku ada koreksiku itu pakai M3 per detik. Jadi kalau dari Epanet itu dia udah jadi meter kubik per detik. Tapi sebenarnya lebih bagus liter sih, liter per detik sih. Cuman kalau satuan SI itu meter kubik per detik. Ini
mungkin bisa kembali ke dosen lagi ya teman-teman. Misalkan ternyata kok Pak Bagas minta apa liter per detik, kok Pak Prof Kunchoro kok minta meter kubik per detik, ya itu nanti kembali hanya tinggal konversi aja kan. Intinya nilainya harus sama antara nanti masuk dan keluarnya ini satuannya sama. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, mungkin karena sudah selesai penjabaran hari ini dan nggak ada yang ditanyakan lagi. Sampai sini, mungkin sampai sini saja kami mengajar kalian untuk hari ini. Jangan lupa absen ya yang sudah hadir untuk hari ini. Progresnya jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa asis ke dosen asistensi masing-masing. Sudah minggu berapa ini, Rek? Ayo cepat asis. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak.